Oke, oke, hello, hai anak-anak ibu semua. Jumpa lagi bersama ibu, masih di pembelajaran secara wajib. Oke, seperti kamu lihat di slide ibu, kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba. Di minggu lalu, kita telah membahas tentang daerah-daerah penemuan manusia purba. Ada dua daerah terpenting jadi pusat penelitian dalam peninggalan manusia purba. Yang pertama itu Sangiran, yang kedua Trinil. Dan itu ibu sudah bahas di pertemuan sebelumnya, di mana Sangiran itu adalah pusat penelitian dari manusia purba di Indonesia, bahkan di Asia seperti itu. Oke, kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia khususnya. Oke, ada 3 jenis manusia purba, yaitu ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, ada Homo. Meganthropus itu dari mega berarti besar, berarti manusia raksasa. Pithecan berarti pite yang artinya kera, berarti manusia kera. Sedangkan Homo adalah manusia yang paling sempurna dari jenis manusia purba ini. Yang dimaksud manusia Homo bukan Homo yang seperti sekarang atau tanda kutip yang sekarang. Oke, kita bahas yang pertama, Meganthropus atau manusia raksasa. Meganthropus berasal dari dua kata, mega artinya besar atau raksasa, tropus artinya manusia. Jenis manusia purba Meganthropus ditemukan oleh si von Quenshort pada tahun 1936 di daerah Sangiran. Hasil penemuan ini sering dikenal dengan nama Meganthropus paleo-japanicus, yang artinya manusia raksasa yang berasal dari Jawa, Javanicus. Seperti itu. Ciri-cirinya, dari gambar saja, kalian perhatikan gambar, sudah tahu ciri-ciri dari Meganthropus. Yang pertama, memiliki tulang pipi yang tebal, jadi tulang pipinya sangat kuat, sangat tebal, sangat menonjol, seperti itu. Memiliki otot rahang yang kuat. Rahang, kamu lihat rahangnya masih kalau orang bilang batak sekali, seperti itu. Tidak memiliki dagu, jadi dagunya masih agak menyatu seperti ini, tidak jatuh dagunya. Ada yang merasa tidak punya dagu, berarti masih manusia Meganthropus ya. Memiliki tonjolan belakang yang tajam, jadi tonjolan belakangnya masih tajam. Baru selanjutnya, memiliki perawakan yang tegap, dia sudah tegap, tidak membungkuk lagi. Selanjutnya, memakan tumbuh-tumbuhan. Dia cuma memakan tumbuh-tumbuhan, belum memakan daging-dagingan. Dia memakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, seperti itu. Hidup berkelompok dan berpindah-pindah, atau yang disebut dengan apa? Nomaden. Selanjutnya, Pithecanthropus. Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus merupakan jenis manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil ini berasal dari Pleistosen bawah atau lapisan tanah paling bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu makanan. Mereka sudah memakan segalanya, sudah makan daging, tumbuh-tumbuhan, dan biji-bijian. Tetapi belum diolah. Jadi apa yang mereka dapatkan di alam itu langsung dimakan. Belum mengenal yang namanya dengan api. Jenis-jenis manusia Pithecanthropus. Yang pertama, Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan oleh si Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil. Adapun ciri-cirinya, memiliki otak mencapai 900 cc. Volume otak manusia modern lebih dari 100 cc. Jadi dia masih di bawah manusia modern atau masih di bawah volume otak kita. Sedangkan volume otak kera hanya 600 cc. Berarti dia sudah di atas manusia kera, tapi masih di bawah manusia modern. Dia berbadan tegap dan alat pengunyahnya sangat kuat. Jadi dia memiliki gigi yang sangat kuat. Tinggi badannya hampir sama dengan manusia modern, yaitu 165 sampai 170 cm. Berat badannya ada 100 kg. Jadi gemuk-gemuk. Bayangkanlah orang yang berat badannya 100 kg. Oke, selanjutnya makanan masih kasar dan sedikit dikunyah. Jadi makanannya dia belum bisa mengunyah makanan halus. Jadi dia ngunyah-ngunyah langsung makan. Jadi ada orang antara kalian adakah yang makan ngunyahnya cuma 3 kunyah langsung telan? Itu berarti masih Pithecanthropus erectus.
Selanjutnya, hidupnya diperkirakan 1 juta tahun atau setengah juta tahun yang lalu. Jadi dia masih jutaan tahun yang lalu, belum ratus juta sepertinya seperti itu. Selanjutnya, Pithecanthropus mojokertensis. Sesuai dengan namanya, mojo berarti ditemukan di Mojokerto, seperti itu. Ditemukan oleh Sigetis dekat Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya, makhluk ini diperkirakan hidup 2,5 sampai 2,25 tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis berbadan tegak, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Tulang pipinya berarti masih kasar. Seperti itu. Selanjutnya, Pithecanthropus robustus yang artinya manusia kera yang kuat. Fosil ini ditemukan oleh si Winhead dan si Pontcoinslot pada tahun 1939 di Lembah Begawan Solo. Kalau ibu katakan Begawan Solo nggak asing lagi, memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sampai 180, sudah seperti manusia modern sekarang. Volume otaknya sekitar 750 sampai 1000 cc. Dia hampir mendekati manusia modern karena otaknya 1000 cc, sedangkan manusia modern 1000 ke atas. Jadi ada manusia modern yang volume otaknya hanya 1000 cc seperti itu. Bentuk tubuh dan anggota badannya sudah tegap, tidak membungkuk lagi seperti nyemot atau monyet. Alat pengunyah dan tengkuknya sangat kuat. Jadi alat pengunyah atau giginya sangat kuat. Seperti itu, bukan seperti gigi kita, kalau gigi tebu bisa dia goyang. Geraham besar dengan rahang yang kuat. Baru bentuk tonjolan kening tebal, jadi tonjolannya sini. Jadi kalau ada antara kalian tonjolannya di sini masih kuat, berarti kalian masih Pithecanthropus robustus. Tengok dulu tonjolan kening kalian. Selanjutnya bagian belakang kepala tampak menonjol. Jadi ini tengkorak otak belakang itu masih menonjol sekali. Selanjutnya manusia jenis Homo. Homo merupakan manusia purba yang terakhir ditemukan di Indonesia. Ciri-ciri manusia Homo: muka lebar dengan hidung yang sangat lebar, jadi hidungnya ininya besar. Baru mulutnya menonjol, jadi agak boneng. Dahinya juga masih menonjol. Bentuk fisiknya sudah seperti manusia sekarang, tingginya 130 sampai 210 cm. Sedangkan berat badannya 30 sampai 150 kg. Hidupnya sekitar 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jenis-jenis manusia Homo yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama, Homo soloensis. Sesuai namanya, soloensis berarti tempat penemuannya di Solo. Homo soloensis adalah manusia dari Solo, seperti yang ibu jelaskan, ditemukan di Ngandong, Lembah Begawan Solo, antara tahun 1931 sampai 1934. Si penemunya adalah Sittard dan Schippers. Kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju dengan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya di berbagai ancaman. Jadi mereka sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern dari manusia-manusia sebelumnya. Tapi belum semodern yang kita sekarang. Contoh, kalau kita di manusia Pithecanthropus itu masih menggunakan batu yang masih kasar. Sedangkan di jenis manusia Homo dia sudah mulai dipipihkan, sudah mulai dihaluskan seperti itu. Selanjutnya, Homo wajakensis. Berarti manusia dari Wajak. Engine Du Bois menemukan fosil ini pada tahun 1889 di dekat Wajak, Tulunggung, Jawa Timur. Homo wajakensis ini diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australoid yang merupakan penduduk asli Australia, seperti itu. Baru selanjutnya Homo sapiens. Ini adalah manusia yang lebih sempurna dari segala manusia purba yang kita bahas. Jenis manusia purba ini memiliki tubuh yang sama dengan manusia yang sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia yang sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Maksudnya mereka suka tantangan. Ibaratnya mereka mengembara, mereka akan ketika mereka kehabisan makanan di suatu tempat, mereka akan mengembara, mereka akan menelusuri sungai-sungai
untuk mencari kehidupan yang lebih bagus atau mencari sumber makanan yang mereka butuhkan. Sebenarnya semua manusia purba ini mereka hidupnya sudah berkelompok. Ketika mereka sudah kehabisan makan karena mereka hanya bisa mengambil makanan dari alam, ketika di daerah tempat tinggal mereka kehabisan makanan, mereka akan mencari daerah yang bisa menghasilkan makanan selanjutnya. Jadi mereka adalah nomaden atau pindah-pindah. Mereka pindah mengikuti aliran sungai karena di sungai banyak ditemukan makanan seperti itu. Manusia Homo sapiens ini digolongkan juga menjadi Homo ajacensis seperti yang kita bahas, dan juga manusia liang buah. Oke, kita bahas yang pertama. Homo ajacensis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan dengan perkembangan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ini ditemukan oleh Sipan Richthofen di sebuah curug di lereng pegunungan Karst di barat laut campur darat Jawa Timur. Selanjutnya manusia liang buah. Manusia liang buah ini ditemukan oleh si Peter Bourne dan si Mike J. Morwood pada tahun 2003. Masih kalau dihitung penelitiannya masih 17 tahun yang lalu. Temuan ini dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo florensis sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Liang buah adalah sebuah gua yang sangat dingin. Jadi sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi di permukaan tanah yang datar merupakan tempat permukiman yang nyaman bagi manusia pada masa praaksara. Seperti itu. Jadi kalau ibu tanya, bagaimana sih manusia purba ini dulu kalau mereka berinteraksi menggunakan alat peraga. Kalau kita sekarang seperti orang yang tidak bisa berbicara, jadi mereka menggunakan tangan, menggunakan suara. Suara yang mereka gunakan bukan suara seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka menggunakan au au seperti itu. Sedangkan untuk mereka hidup sesuai yang ibu katakan tadi, mereka nomaden berpindah-pindah sesuai dengan ketersediaannya sumber makanan. Oke, sampai di sini yang ibu jelaskan. Mungkin minggu depan kita akan membahas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanisoid, dan lain-lain. Oke, see you. Goodbye.